Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama Ibu Wulan Cynthia Dewi kita akan belajar tentang kegiatan keagamaan dan pecahan. Tapi sebelum kita belajar, ada yang tahu sebelum kita belajar ngapain? Ya, betul, kita harus berdoa. Tapi sekarang Ibu punya cara baru untuk kita berdoa. Nah, ikutin Ibu deh ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabungkan jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabungkan jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabungkan jadi enam, jadilah kelinci loncat-loncat. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabungkan jadi delapan, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabungkan jadi 10. Marilah berdoa. Nah, ayo kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, kan tadi kita sudah berdoa, saatnya kita belajar. Tapi Ibu ingin tahu dulu, sebelum kita belajar, kalian sudah semangat belum? Tentu harus semangat ya. Nah, sekarang kita tepuk semangat bareng-bareng dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Semangat, aye. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang kita belajar. Ada yang penasaran? Kita mau belajar apa aja? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kegiatan keagamaan dan pecahan. Kita akan mengetahui tentang kegiatan-kegiatan di setiap agama. Coba di sini ada yang tahu belum? Kalau bisa di Indonesia ada berapa agama? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, yang untuk pecahannya, kita akan belajar tentang pecahan 1/2. Kita akan belajar tentang pecahan 1/3. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pecahan 1/4. Nah, di sini Ibu juga akan menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang kalian temui di rumah. Yang pertama, Ibu punya contoh jambu. Ayo di sini siapa yang suka jambu? Dan yang kedua, Ibu punya tomat. Yang terakhir, Ibu punya, coba ini apa? Ini kurma. Dan terakhir kita akan menggunakan contoh dari kurma. Penasaran? Belajarnya akan seperti apa? Kita mulai belajarnya. Anak-anak, coba sekarang Ibu ingin tahu di sini siapa yang suka mengaji? Suka mengaji? Iya, soleh banget ya. Ya, jadi kita harus mengaji ya. Nah, biasanya mengaji itu di mana ya? Iya, betul. Mengaji itu ada di masjid. Ya. Nah, masjid itu biasanya agamanya apa ya? Agama Islam. Iya, betul sekali. Nah, masjid itu tempat beragamanya kegiatan agama Islam. Nah, selain agama Islam juga di Indonesia ada beberapa agama juga loh. Nah, coba di sini Ibu sudah tuliskan beberapa agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Katolik, yang ketiga ada agama Protestan, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Nah, coba tadi sudah Ibu jelaskan kalau Islam itu kegiatannya di mana ya? Di masjid. Coba kalau Katolik di mana ya? Ada yang tahu Katolik itu di mana? Katolik itu di gereja. Kalau Protestan di mana coba kegiatannya? Di mana kegiatannya ada di gereja juga ya. Nah, coba kalau Hindu di mana? Ya, betul. Hindu itu tempat kegiatan di mana? Di pura ya. Nah, kalau misalnya Buddha di mana ya? Ya,
betul sekali. Buddha itu di mana? Di wihara ya. Dan yang terakhir Konghucu. Kalau Konghucu kegiatannya di mana ya? Kegiatan beribadahnya? Iya, betul sekali. Kegiatan beribadah Konghucu ada di kelenteng. Wah, pintar-pintar ya. Nah, selain kegiatan beribadah, Ibu juga ingin menyampaikan contoh-contoh hari besar yang ada di agama di Indonesia. Yang pertama, hari raya di Islam itu ada 1 Muharram. 1 Muharram itu 1 tahun baru Hijriah. Atau di sini penjelasannya. Nah, yang kedua yaitu ada Katolik. Katolik itu hari rayanya tanggal 25 Desember atau Natal ya. Ini. Nah, yang ketiga ada Protestan. Hari raya atau hari besar perayaan Protestan itu ada hari Natal atau kenaikan Yesus. Di sini. Nah, selanjutnya ada Hindu. Hindu itu ada siswa ratri atau nyepi ya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ada Buddha. Buddha itu hari rayanya apa aja ya? Hari raya Buddha itu ada Waisak, Katina, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Konghucu. Konghucu apa aja ya hari besarnya? Konghucu itu ada 1 Ciague atau tahun baru Imlek. Nah, itu dia kegiatan keagamaan di Indonesia. Dan selain itu tadi juga udah belajar apa aja? Kita sudah belajar tentang tempat beribadahnya. Lalu kita sudah belajar tentang hari-hari besar agama masing-masing ya. Nah, coba sekarang Ibu ingin kalian menuliskan kegiatan keagamaan kalian bersama keluarga di rumah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ibu tunggu ya. Tadi ada berapa coba agama di Indonesia? Masih ingat gak? Tentu harus ingat ya. Ada berapa? Ada 6. Coba kita sebutkan. Yang pertama apa? Agama Islam. Yang kedua apa? Agama Katolik. Yang ketiga apa? Protestan. Yang keempat apa coba? Hindu. Yang kelima apa? Ada Buddha. Dan yang keenam yang terakhir ada apa? Konghucu. Ya, kalian pintar sekali ya. Nah, walaupun di Indonesia ini agamanya banyak dan berbeda-beda, tetapi kita harus tetap damai, kita harus tetap Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling menghormati, kita saling menghargai, kita mengasih toleransi yang baik untuk sesama, dan tidak ada dan tidak boleh terpecah belah. Nah, ngomong-ngomong soal pecahan, sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Coba siapa yang sudah nggak sabar kita akan belajar tentang pecahan? Sudah nggak sabar ya? Oke, kita mulai ya. Coba di sini anak-anak ada yang tahu pecahan itu apa? Coba apa? Iya, pecahan itu adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi 2 bagian yang sama utuh, dan yaitu bagiannya bagian atas dan bagian bawah. Di sini Ibu sudah menuliskannya, bagian A dan bagian B. Biasanya A ini disebut sebagai pembilang, dan di bawah ini yang B itu disebut dengan penyebut. Nah, itu adalah pengertian dari pecahan. Nah, di sini Ibu mempunyai bahan-bahan yang bakal kalian temuin di rumah. Yang pertama, Ibu mempunyai buah jambu, lalu Ibu mempunyai buah kurma, dan yang terakhir Ibu mempunyai buah tomat. Karena kita akan belajar tentang pecahan 1/2,
1/3 dan 1/4. Nah, kita mulai dari 1/2. Di sini ibu mempunyai 1 buah kurma yang utuh. Di sini karena ibu ingin berbaik hati, ibu ingin membagikannya kepada 2 orang anak. Nah, anak yang pertama ibu ingin membagikannya kepada Edo, yang kedua ibu ingin membagikannya kepada Lisa. Nah, biar semuanya adil, ibu akan membelahnya sama bagiannya dengan dibelah. Yang satu setengah, yang satu lagi setengah. Biasanya setengah ini dilambangkan menjadi 1/2. 1/2. 1/2 ini yaitu 1 bagian dari 2 yang utuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan 1/3. Di sini ibu mempunyai tomat yang akan ibu bagikan kepada 3 orang anak. Yang pertama, ibu akan membagikannya kepada Lisa. Lalu ibu akan membagikannya kepada Edo. Dan yang terakhir, ibu akan membagikannya kepada Denny. Dan masing-masing bagian ketiga ini disebut dengan 1/3. Sini 1/3, lalu di sini 1/3. Seperti ini. Satu buah tomat dibagi menjadi 3 bagian yang sama utuh. Itu dimisalkan dalam matematika 1/3 atau bisa dibilang dengan 1/3. Nah, 1/3 ini adalah 1 bagian dari 3 bagian yang sama utuh. Baiklah, selanjutnya kita akan ke pecahan 1/4. Nah, di sini ibu mempunyai 1 buah jambu yang utuh. Nah, kita akan membagikannya kepada 4 orang anak. Kira-kira siapa aja ya yang akan mendapatkan jambu? Yang pertama, kita harus membelahnya menjadi 4 bagian yang sama utuh. Yang pertama, kita akan membagikannya kepada Nadira. Yang kedua, kita akan membagikannya kepada Repa. Dan yang ketiga, kita akan membagikannya kepada Keandra. Dan yang terakhir, kita akan membagikannya kepada Tiffany. Masing-masing potongan ini kita sebut dengan 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, dan ini 1/4. Kenapa 1/4? Ada yang tahu kenapa 1/4? Karena dari 1 buah jambu yang utuh kita bagikan kepada 4 orang anak menjadi 4 bagian yang sama utuhnya. Atau bisa dibilang dengan 1/4. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang 1/4, nah ibu punya contoh lain. Di sini ada yang mau pizza? Maksudnya ada yang tahu pizza? Di sini ibu mempunyai 1 buah pizza yang utuh. Nah, jika ibu belah menjadi 4 bagian dan ibu ambil 1 bagiannya, lalu berapa ya pecahannya? Coba tebak, berapa pecahannya? Iya, betul sekali. Pecahannya yaitu 1/4. Karena 1
bagian dari 4 potongan yang utuh. Wah, rupa-rupanya kalian semua memang hebat ya dan pinter-pinter. Nah, coba sekarang Ibu punya contoh lain nih. Di sini pecahan. Ibu di sini sudah menggambarkan ada 2 gambar. Nah, yang pertama di gambar yang pertama ini Ibu akan mengasirnya. Coba Ibu akan mengasirkan dulu ya. Di sini Ibu akan mengasirnya. Di sini ada 4 kotak, tapi Ibu mengasirnya di 1 kotak. Nah, kira-kira berapa ya pecahannya? Ya, betul sekali. Ini pecahannya yaitu 1/4. Betul sekali. Nah, karena yang dihasilnya hanya 1 dari 4 bagian yang utuh. Betul. Nah, coba kita ke gambar selanjutnya. Jika Ibu mengasirnya, Ibu asirkan dulu di sini. Berapa pecahannya? Ya, betul sekali. 1/2. Kenapa ya 1/2? Iya, jadi 1/2 ini yaitu 1 yang diasirnya dari 2 bagian yang utuh. Wah, kalian hebat-hebat dan pintar-pintar. Hampir semuanya benar menjawabnya. Ibu salut sama kalian. Nah, berhubung kalian pintar, hebat, masih semangat, kita kasih wow dulu ya. Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, yeay. Terima kasih banyak. Nah, Ibu ingin nanya nih, hari ini kita membahas materi apa aja ya? Ada yang tahu? Iya, kita sudah belajar tentang kegiatan keagamaan di Indonesia. Coba siapa yang masih ingat di Indonesia ini ada berapa agama ya? Iya, betul sekali. Di Indonesia ini ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, lalu ada agama Katolik, ada agama Protestan, agama apa lagi? Ada Hindu, ada Buddha, terus ada Konghucu ya. Nah, selain itu juga tadi kita sudah belajar apa lagi ya? Iya, betul sekali. Kita tadi sudah belajar tentang hari raya besar di agama-agama Indonesia ya. Ya, nah selain itu juga tadi belajar apa lagi ya? Ya, barusan kita sudah belajar tentang pecahan. Kita sudah belajar tentang pecahan 1/2. Lalu 1/, berapa lagi? 1/3, 1/4 ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu mengingatnya dan mengaplikasikannya di rumah ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai soal di sini. Cukup sekian pembelajaran hari ini bersama Ibu. Mudah-mudahan kalian tidak puas ya dengan pembelajaran hari ini, supaya kalian terus mencari dan belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.